Dulur, di hari ini kita akan menceritakan tentang pernikahan Siti Aminah dengan Said Abdullah. Tapi sebelum itu kita harus tahu sebenarnya di zaman jahiliyah itu model nikahnya bagaimana. Dulur pecinta sirah harus tahu Siti Aisyah mengatakan di dalam hadisnya orang Arab itu mengenal 4 jenis pernikahan. Pernikahan yang pertama adalah pernikahan seperti pernikahan kita. Jadi dilamar terus nikah seperti kita. Yang kedua namanya istibdo. Istibdo itu laki-laki punya istri. Istrinya dalam keadaan suci. Dikirimlah istrinya ini ke orang hebat. Bisa panglima perang, bisa orang kaya, bisa pemimpin suku. Dikirimlah istrinya di sana tujuannya agar istrinya dikumpuli, agar istrinya disetubuhi, sampai hamil. Kalau istrinya sudah hamil, dikembalikan lagi ke suaminya. Tujuannya adalah si suami ini pengen punya anak hebat. Luar biasa jahiliyahnya. Pernikahan yang ketiga, ini lebih jahiliyah lagi. Jadi ada seorang perempuan, terus kemudian ada beberapa orang laki-laki yang jumlahnya di bawah 10. Laki-laki dan perempuan ini, gerombolan laki-laki dan perempuan ini sepakat bahwasanya kalau si laki-laki itu kepengen bisa mendatangi ini perempuan. Tapi khusus, laki-laki cuma jumlahnya di bawah 10 orang ini. Sampai hamil ini perempuan. Nah, kalau perempuan ini sudah hamil dan perempuan ini sudah melahirkan, beberapa hari setelah perempuan ini melahirkan, dipanggillah laki-laki ini, yang orang khusus ini, yang jumlahnya di bawah 10 ini, dipanggil ke perempuan, terus kemudian perempuan ini bilang, ini anakmu. Jadi perempuan ini, luar biasa jahiliyahnya. Jadi perempuan ini, itu memberikan anak yang milih, ini anaknya ini. Jadi perempuan ini yang milih kepada anaknya siapa? Luar biasa jahiliyahnya. Dan pernikahan yang keempat, ini di zaman dulu memang sudah ada prostitusi. Ada perempuan itu yang pekerjaannya bawa ya, perempuan yang pekerja tunasusila. Jadi di zaman dulu perempuan yang tunasusila ini itu dikasih kamar dan kamarnya itu dikasih tanda. Jadi kalau laki-laki pengen dengan dia bisa datang dan bayar. Kalau si perempuan ini melahirkan, hamil dan melahirkan, maka dipanggillah kofah. Kofah itu siapa? Kofah itu adalah julukan. Jadi orang yang bisa mengetahui ciri-ciri anak ini itu identik dengan laki-laki itu namanya kofah. Orang yang ahli di dunia itu. Nah, kofah itu salah satunya dari Bani Mudlij. Bani Mudlij itu termasuk Surokoh yang mengejar Rasulullah itu dari Bani Mudlij. Jadi kofah itu diceritakan kalau ada orang jalan dari kudanya saja atau orang jalan lewat kakinya saja itu diketahui, oh ini kakinya ini, seperti itu. Namanya kofah. Nah, dipanggillah kofah ini, terus kemudian kofah ini yang menunjuk anak ini lebih mirip sama orang itu, yang mana orang ini pernah mendatangi perempuan untuk bersetubuh. Perempuan si Bagi ini, pekerja tunasusila ini. Nah, dulur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan dengan pernikahan Said Abdullah dan Siti Aminah. Jadi ceritanya kakeknya Rasulullah Abdul Muthalib datang ke Wahab. Wahab ini adalah abahnya Siti Aminah. Wahab datang ke abahnya Siti Aminah. Kemudian dipinanglah Siti Aminah untuk Said Abdullah, terus dinikahkan saat itu juga. Jadi pertunangan sekalian pernikahan. Terus akhirnya hamillah Siti Aminah. Karena 3 hari Said Abdullah itu di rumahnya Siti Aminah untuk berbulan madu. Jadi bulan madunya 3 hari. Nah, dan Said Abdul Muthalib juga menikahi saudarinya Siti Aminah. Jadi sekalian Said Abdul Muthalib juga nikahi putrinya Said Wahab yang lain yang bernama Halah, lahirlah Said Hamzah. Jadi Said Hamzah itu pamannya Rasulullah karena ibunya Said Hamzah itu masih bersaudara dengan ibunya Rasulullah. Maka jarak antara usia Rasulullah dan Said Hamzah itu enggak, meskipun paman keponakan tapi enggak jauh. Maka dekat sekali Rasulullah dengan Said Hamzah. Maka ketika Amul Huzni, ketika Said Hamzah wafat, syahid,
sedihlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu adalah pamannya yang usianya tidak jauh seperti itu. Nah, dulur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibunya orang mulia, abahnya orang mulia, dan hubungan pernikahan beliau berdua dalam kehidupan yang suci, pernikahan yang suci. Maka kalau kita pengen punya anak yang hebat, pengen punya anak yang niru Rasulullah, kita juga harus menjaga kesucian dalam hubungan lawan jenis. Terima kasih dulur.